Sampurasun, jumpa lagi di sesi berikutnya variasi dari produk yang menggunakan puff pastry. Kali ini saya akan demonstrasikan bagaimana kita membuat velawang atau patissier, atau yang lebih kecil lagi kita bisa sebut dengan boucher. Nah, jadi velawang ini kalau di industri, di hotel, kitchen akan membuat fillingnya, baik itu fillingnya mau chicken, ada mau seafood atau beef, itu kita terima dari kitchen. Nah, di pastry diolah, kita membuat kulitnya, velawang atau patissier ini ya, dengan menggunakan puff pastry. Saya akan membuat patissier yang menggunakan cutter ya. Ada bagian yang cutter dengan diameter kurang lebih di sini 8 cm. Kemudian saya punya cutter juga yang lebih kecil dengan diameter kurang lebih 5 cm. Ini untuk patissier. Ada juga cutter yang khusus untuk membuat patissier atau velawang. Dia sudah, cetakan ini sudah menjadi satu. Cetakan ini sudah menjadi satu. Biasanya bagian dalamnya lebih tinggi. Jadi pada saat kita potong, tidak memotong bagian dalam keseluruhan, tetapi yang bagian dalam hanya membuat seolah keratan setengah dari adonan. Itu ciri khas dari patissier. Patissier dengan ukuran tadi yang besar kurang lebih 8 cm. Kita akan membuat 2 lapis dari puff pastry ini. Ya. Ini puff pastry dengan ketebalan kurang lebih 4 mili. Ya. Saya akan potong-potong. Pertama, ini penting juga kalau kita mempunyai cutter dalam keadaan kering ya, saya celupkan ke tepung supaya mendapatkan hasil potongan yang kering, tidak lengket. Untuk yang kedua juga menggunakan cutter yang sama. Kemudian poles seluruh permukaannya secara merata. Lembaran-lembaran yang kedua, saya potong bagian dalam tengahnya dengan cutter yang berdiameter 5 cm. Dan letakkan di atas. Mungkin ada pertanyaan, apakah pembuatan velawang ini harus selalu begitu, 2 tahap, ada puff pastry yang 2 lembar dibikin seperti itu? Kita bisa saja bikin puff pastry yang ketebalannya kira-kira bisa setebal ini. Ya, puff pastry dipotong setebal ini. Ini berarti kurang lebih hampir 1 cm. 3/4 sampai 1 cm bisa kita roll puff pastry ini. Misalkan ini ketebalan 3/4 cm, saya potong dan bisa saya menggunakan cutter ini hanya setengah saja ditusuk, tapi tidak tuntas.
pemotongan setengah adonan saja, tapi tidak tuntas sampai bawah, masih terlihat hanya berupa goresan. Seperti itu bisa. Atau ada lagi kalau di restoran itu produknya patissier, tetapi fish patissier karena akan diisi dengan ikan yang dibikin oleh kitchen. Kita bisa saja bikin patissier. Karena nanti akan diisi dengan seafood. Untuk ikan seperti ini bisa kita bikin dengan ketebalan adonan tadi 3/4 cm ya, 3/4 cm. Saya akan kasih egg wash, kemudian saya akan kerat kira-kira setengah dalam dari tingginya puff pastry itu. Kemudian saya akan hias. Nah, ini puff patissier atau bulava. Ini pada saat pengembangan akan naik, dan yang di tengah ini juga akan naik. Nanti akan dipotong bagian tengahnya, dikerat seperti ini, ditutupnya dilepas dan diisi oleh kitchen. Di patissier yang sudah kita bikin akan ditransfer ke kitchen. Di kitchen, puff pastry yang sudah matang ini akan diisi dengan makanan-makanan. Kemudian tutupnya diletakkan lagi dan langsung sajikan di piring, sajikan ke tamu. Nah, ini pun sama, harus 30 menit kita istirahatkan terlebih dahulu. Nanti kita poles bagian atasnya untuk memberikan warna yang bagus. Oke, di depan saya adalah vol au vent patissier yang tadi sudah kita bikin bagaimana puff pastry dibentuk seperti ini. Kemudian ada juga yang bentuknya fish. Ini bisa kita bikin karena akan diisi dengan filling yang terbuat dari seafood di dalamnya. Ini puff pastry sudah kering dengan warna yang bagus, nice golden color. Sudah garing, cukup kering, crispy kalau dimakan. Nah, ini yang menggunakan cutter yang round tadi. Nah, ini ada kasus yang sering terjadi pada saat kita membuat produksi vol au vent patissier dari puff pastry ini, ya. Ada beberapa yang bisa kita dapatkan permukaan yang rata, even, ya. Ada juga permukaan yang agak miring, agak lonjong, ya, atau yang ekstrim miring seperti ini. Nah, ini bisa saja terjadi. Kita bisa ambil contoh dari mana kok bisa hasilnya begini. Bisa jadi pada saat puff pastry yang kita gunakan terjadi pelipatan-pelipatan, ada penyebaran fatnya yang bagus, ada adonan yang tidak kena fat. Biasanya di adonan-adonan yang ujung fat itu tidak sampai, kemudian terjadi lipatan-lipatan. Nah, lapisan-lapisan atau lipatan-lipatan inilah yang mempengaruhi adonan puff pastry ini bisa ngembangnya bagus atau tidak. Jadi prosedur di dalam pembuatan puff pastry harus kita perhatikan betul bahwa penyebaran roll in fat atau margarin yang ada di dalamnya betul-betul tersebar bagus. Nah, jadi walaupun kita sudah roll puff pastry dengan ketebalan yang seragam, menggunakan dosimeter atau laminoir dengan ketebalan yang seragam, pada saat dipotong mentah, pada saat mentah kita melihat bahwa itu semua punya ketebalan yang seragam. Tapi kenyataannya pada saat vol au vent ini sudah matang, nah kita bisa melihat ada vol au vent yang tebal, ada yang sebelah sini tipis, ya, atau yang kebetulan puff pastry-nya punya penyebaran yang bagus, fatnya, lipatannya bagus, dia bisa rata. Nah,
kejadian-kejadian ini atau masalah-masalah ini kalau sering kita hadapi, maka kita harus ingat, walaupun ketebalannya sudah sama semua, kemudian pada saat didiamkan, diistirahatkan sudah cukup waktunya, tapi hasilnya masih ada yang seperti itu. Nah, untuk mencegah terjadinya kemiringan, terjadinya ada yang tinggi, ada yang rendah, terlalu ekstrim, kita bisa lakukan setidaknya bisa menggunakan kertas ini, wax paper ini. Ya, hanya sekedar wax paper. Pada saat kita meletakkan fulafang mentah atau patisel mentah ini di atas sheet pan, ya, sudah dikasih egg wash yang cukup. Kemudian ambil selembar kertas yang kira-kira ukurannya sama dengan loyang yang akan kita pakai. Kemudian beri polesan margarin di atas kertas ini. Jadi ambil kertas yang kira-kira sama dengan loyang yang ada fulafang atau patiselnya, walaupun ini sudah di egg wash, ini sudah kita grease, kemudian letakkan di atas adonan tersebut. Letakkan di atas adonan, istirahatkan yang cukup, kemudian panggang dengan suhu yang cukup tinggi, ya, bisa di 200 derajat dulu. Setelah 20 menit kita turunkan ke 180. Nah, apa kegunaan dari kertas ini? Pada saat puff pastry ini naik di dalam oven, naik karena panasnya oven, sehingga terus lapisan-lapisan ini mendorong lapisan di atasnya sehingga tinggi. Nah, kemiringan-kemiringan ini bisa saja terjadi saat ada di dalam oven. Nah, dengan adanya kertas ini, ini bisa sedikitnya mengatur supaya masing-masing puff pastry ini bisa pada ketinggian yang seragam. Tidak ada yang terlalu tinggi, tapi ini secara best practice saya ini sangat membantu di mana kita sedang membuat patisel atau fulafang. Setidaknya yang ekstrim itu bisa dicegah. Jadi dengan bantuan ini, ya, aluminium foil juga bisa kita pakai, hanya karena harganya cukup lebih mahal ya dibanding kertas. Ini sudah cukup. Nah, ini tidak akan terbakar selama di dalam oven, jadi biarkan saja, paling warnanya lebih kecoklatan. Tapi ini membantu di dalam pembakaran. Oke. Nah, fulafang yang sudah matang ini, ya. Kalau tadi kitchen sudah bikin fillingnya, pastry ditugaskan untuk membuat fulafang atau patiselnya. Kita bikin seperti ini, kemudian diserahkan kembali ke kitchen. Di kitchen akan diproses. Nah, tadi dari puff pastry ini menggunakan 2 layer. Satu layer yang bulatannya utuh, kemudian satu layer dibikin ring. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini diproses lebih lanjut dengan cara dikerat seperti ini, ya, untuk melepaskan bagian atasnya. Ini topi-topi ini kita simpan, jangan sampai rusak, karena dia juga akan digunakan sebagai pemanis garnish dari makanan ini. Nah, ini saya simpan. Bagian yang ada di dalamnya kita tekan-tekan, ya. Bagian di dalamnya kita tekan untuk memberi kesempatan isi yang lebih banyak. Demikian juga pada patisel yang bentuknya seperti ikan ini. Kita kerat sesuai dengan garis yang sudah
dibikin sebelumnya. Jadi patokan garis inilah yang saya gunakan untuk mengerat, mendapatkan tutupnya nih. Ini tutupnya kita lepas, kemudian tekan untuk memberi ruang. Nah, inilah yang di kitchen siap untuk diisi, ya, siap untuk diisi. Misalnya kita punya di sini dari daging cincang yang sudah diolah dengan onion, dengan paprika, ya, sudah dibumbui dengan enak, kemudian isikan ke dalam. Ini kalau sudah diisi dengan filling, kemudian kita mau tambahkan ada slice tomato atau slice boiled egg, ya, disimpan di atasnya. Nah, kemudian tutupnya ini akan kembali disimpan, ya, bisa posisinya agak miring, ya, tergantung nanti isinya apa. Ditutup kembali. Kemudian kalau mau ada tambahan garnish, misalnya ada parsley. Veau lavang patisserie ini tidak selalu harus asin kita proses selanjutnya. Bisa juga sebagai dessert. Ya, veau lavang sudah diambil tutupnya, kemudian diisi dengan custard cream atau diplomat cream, isikan ke dalamnya, ada fruit cocktail, ada fruits di atasnya. Kemudian toppingnya ditutupkan kembali. Ya. Baik, itulah patisserie atau veau lavang. Jadi tadi kendala-kendala seperti ini kita sudah bahas bagaimana caranya kita bisa menghindari tinggi rendahnya veau lavang yang ekstrim. Hatur nuhun.